falahu mislu ajri. Siapa yang datang bertakziah kepada saudara yang ditimpa musibah, falahu mislu ajri, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang ditimpa musibah. Hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan, ma min muslimin yu'azzi, tidaklah seorang muslim yang datang bertakziah akhahu kepada saudaranya bi musibatihi, yang ditimpa musibah, illa kasahullahu, kecuali Allah memasangkan ta'ala min hulalil karamah yaumal qiyamah, pas pakaian kemuliaan padanya pada hari kiamat. Maka pahala takziah ini besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu Imam Nawawi menjelaskan apa itu takziah. Takziah adalah at-tasbir, berasal kata sabar, memberikan, menyampaikan kepada yang ditimpa musibah untuk bersabar. Inilah tujuan daripada takziah. Yukhaffif haznahu, meringankan rasa kesedihannya, wa yuhawwin musibatahu, dan meringankan penderitaan ataupun musibah yang ia alami. Mudah-mudahan kehadiran kita ini setidaknya dapat memberikan setawar sedingin, meringankan kesedihan bagi ahli musibah, terkhusus untuk ibunda atau ibu RW kita Hajah dan Surya SH MH, amin ya rabbal alamin. Makanya Imam Nawawi menjelaskan, ataupun katakan ulama, waktu taziah itu yang disunnahkan 3 hari. Tapi ini tidak batasan. Ada orang yang tak hadir dikala dia meninggal jauh tempatnya, maka dia boleh bertakziah selepas 3 hari tersebut, atau karena uzur yang lain. Kenapa disebutkan 3 hari? Karena waktu menenangkan hati itu 3 hari menurut ulama. Jadi setelah 3 hari itu sudah berangsur langsung hilanglah rasa kesedihannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertakziah 3 hari sesuai dengan yang disunnahkan. Ini adalah malam yang ketiga kita datang bertakziah ke rumah ahli duka ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul katakan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah dengan kematian itu, wa'idha, memberikan pelajaran bagi kalian. Cukup dengan kematian saudara kita menjadi pelajaran bagi kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat atau kalau kita dengar ataupun memperhatikan apa yang dialami oleh orang tua kita, Bapak Haji Arhamra Esas MH, luar biasa, dia sudah di usia senja masih tetap kuliah. Ini motivasi. Banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana diulang juga oleh Bapak Sekretaris RW kita. Beliau itu meninggalnya Bapak Ibu setelah berwudu. Masya Allah. Kemudian dia akan menghantarkan minuman untuk ke jemaah yang ikut pengajian salat subuh. Dan ini kebiasaannya. Luar biasa. Saya melihat dia ketika gotong royong selalu memberikan air. Dan beliau selalu hadir. Hampir dikatakan selalu hadir dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan ini. Dan dia selalu hadir walaupun tidak mungkin kuat bekerja ketika gotong royong, karena dia memang sudah tua, memang ada sakit juga, ya. Maka dia tetap hadir dan membawa berupa makanan dan minuman. Ternyata di akhir hayatnya hal ini juga datang kembali kepada dia, dan dia meninggal dalam keadaan bersuci. Masya Allah, mau melaksanakan salat subuh. Siapa orang di antara orang mukmin yang berniat, orang mukmin yang berniat untuk melakukan amal soleh tapi tak jadi dilaksanakannya, dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka poin yang di antaranya yang kita dapat kita petik adalah selalulah beramal soleh, istiqomahlah beramal soleh. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi. Hari meninggalnya, Masya Allah, begitu banyak orang bertakziah. Solat tak muat masjid silaturahmi. Ada yang tak dapat menyolatkan karena tak muat. Sampai kita antar ke kuburan, begitu banyak. Saya biasanya kalau setelah kuburan mayat dikuburkan, kita pulang. Dan pada umumnya saya pulang, jemaah sudah tinggal sedikit. Pada saat itu saya pulang, ternyata masih banyak orang tinggal. Takziah malam pertama seperti takziah malam yang ketiga. Apalagi, Masya Allah. Ini kenapa bisa terjadi? Nah, kita lihatlah ke belakang apa yang ia dilakukan. Yang ia lakukan kalau sholat jemaah, boleh dikata tak pernah absen di masjid silaturahmi. Kalau dia tak ada di masjid, berarti dia keluar kota atau keluar dari rumah ini, maka dia tak dapat sholat masjid silaturahmi.
Kemudian apa lagi? Ramahnya minta ampun. Saya maaf, kalau ada mobil Fortuner atau Pajero lewat putih dekat saya, kalau ngebut dia, tak diklaksonnya saya, tak ditegur saya yakin itu bukan Pak almarhum Pak Arhamda. Tapi kalau dia lewat Bapak Ibu, pasti diklaksonnya, dibukanya kaca nengok kita. Masya Allah, akhlaknya loh. Belum lagi ke anak-anak. Belum ke anak-anak begitu sayang. Semua orang ditegurnya. Kenapa saya menceritakan ini? Karena ini pesan Nabi. Udhkuru muhasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Dilarang kita mencacinya, tapi disebutlah kebaikan-kebaikan. Maka saya sebut untuk motivasi untuk kita. Dan Nabi katakan dilarang kita mencaci, menyebut keburukan orang-orang yang meninggal, terlebih dia itu seorang muslim. Maka kita sebut kebaikannya untuk memotivasi kita semua. Bapak dan Ibu, orang tua saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi almarhum ini luar biasa. Mungkin di satu sisi kita bersedih kehilangan beliau, terkhusus ahli bait. Tapi di satu sisi kita bahagia karena menyolatkannya begitu banyak, yang datang bertakziah begitu banyak. Ya Allah ya Rabbi, apakah kita mungkin seperti ini ya jemaah? Mungkin kita tanyalah diri kita. Rasa-rasanya ada enggak potensi kita mendapatkan seperti ini? Dalam kondisi hujan juga begini, Masya Allah ramainya, sampai mendatangkan tenda satu lagi tidak muat, tenda RT2. Ya Allah. Ini pelajaran untuk kita, pelajaran yang berharga. Apakah ada mungkin kita disolatkan sebanyak yang beliau alami, ditakziahi, waktu memandikan, mengkafankan, bahasanya berebut orang ingin melaksanakan jenazahnya. Ya Allah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Maka jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kepada ahli bait bersedih. Dan ada suatu persepsi yang salah di tengah-tengah kita. Ketika ada terjadi musibah, kita katakan jangan menangis, nanti terhalang jenazah. Ini persepsi yang salah. Saya sebutkan persepsi yang salah. Menangis boleh jemaah, silakan menangis. Lalu apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh, perhatikan. Yang pertama adalah si mayit itu berpesan, nanti kalau saya meninggal, ini penting sekali, sering terjadi. Nanti kalau saya meninggal, tolong tangisi saya ya. Maka menangislah orang yang hidup itu ketika dia meninggal. Ini mayit itu tersiksa dan yang melakukan juga berdosa. Nah, itu yang menangis yang terlarang. Yang kedua, menangis yang disertai dengan memukul-mukul kepala, kemudian menarik-narik baju, kemudian dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang tak pantas. Mengapa meninggal? Kenapa diambil Allah? Dia tak ikhlas. Dalam bahasa hadisnya niyahah, yaitu menyebut tak ikhlas dia. Jadi menangis yang seperti ini tak boleh. Tapi kalau dia menangis sedih, Nabi pun sedih. Ketika Sayyidina Ibrahim, anak beliau meninggal dunia, Nabi pun ikut bersedih. Jadi jangan lagi katakan, jangan menangis. Tak ada. Yang tidak boleh itu sampai keluar kalimat-kalimat yang tak baik. Sampai apa bahasanya? Ada istilahnya saya lupa ya. Jadi dia tak ikhlas dengan takdir Allah, maka tak masalah menangis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan air mata itu tidak akan ada hubungannya dengan mayit tersebut ya, karena dia sudah meninggal dunia. Ketika kita hidup saja kena air mata orang kan tak ada masalah. Jangan persepsi ini kita kembangkan juga lagi. Saya akan menangis, kita bilang pada dia sabar. Inilah bagian dari tujuan kita takziah, sabar. Jangan sampai keluar yang tak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita luar biasa. Saya sendiri tak tahan menahan air mata saya ketika beliau meninggal dunia. Maka ini bukan air mata saya buat-buat, karena saya merasakan sendiri apa yang beliau lakukan kepada saya dan keluarga saya. Dan Bapak Ibu saya yakin rasakan itu semua. Maka kita hadir ke masjid, kepada majelis ini, pada tempat ini, ya tentu dengan hati yang ikhlas, tidak ada unsur terpaksaan. Dan ketika kita menangis dan tidak kita buat-buat. Saya tak pandai juga buat tangis macam sinetron. Kita tak pernah main sinetron kan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu sisi kita bersedih, tapi satu sisi kita berbahagia karena beliau disolatkan oleh banyak orang, ditakziahi oleh banyak orang. Tentu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika jenazah itu dipuji, mudah-mudahan kita sebut kebaikan-kebaikannya, wajabat, maka dia wajib masuk surga. Ketika dicela, disebut-sebut kekurangan dia buruk, maka wajib masuk neraka. Dalam riwayat lain dijelaskan,
Khalifah Ibn Umar, bahwasanya ketika jenazah itu dipuji 4 orang, ditanya sahabat bagaimana dengan 2, 3, sama, ketika dipuji dia wajib masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir ini sepakat dan bersaksi bahwa almarhum Arhamra adalah orang yang saleh dan baik. Sesuai ataupun benar, insya Allah kita bersaksi, maka saksi kita ini akan dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya poin-poin penting adalah bahwa kita senantiasalah dalam hidup ini untuk senantiasa menjaga 2 hal. Sering kita ingat, hablum minallah wa hablim minan nas. Jagalah hubungan baik dengan Allah ini selalu. Taatilah Allah selalu. Istiqamah selalu. Tidak ada batasnya. Kalau kita mentaati Allah, laksanakan seluruh perintah Allah dan jauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita istiqamah, Allah janjikan dalam surah Fussilat ayat 30, 31 dan 32 kata Allah, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Rabbnya, Allah Tuhannya, kemudian ia istiqamah menjalankan perintah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepada mereka malaikat, alla takhafu, malaikat itu berkata, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian bahwa kalian disediakan untuk kalian surga yang telah dijanjikan. Kata Allah lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada pendapat ulama menjelaskan malaikat tersebut datang ketika orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah ketika dia meninggal dunia. Datanglah malaikat, tidak usah sedih kamu lagi, masalah anak, masalah hutang, keluargamu, hartamu, kami yang tanggung. Malaikat yang jamin Bapak Ibu. Coba kita kalau dijamin manusia saja, kamu pergilah ke situ, saya jamin, kan enak. Ini malaikat. Maka orang-orang yang meninggal, dia dalam keadaan tersenyum, karena sungguhnya malaikat datang kepada mereka. Apakah kita dapat ini? Ini pertanyaan, kita jawab dengan amal saleh kita Bapak Ibu. Istiqamah, nuzulan min ghafurur rahim. Ini penghormatan dari Allah, Al-Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jemaah orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Tidak ada kalimat hari ini salat, hari ini tak solat. Ini mohon maaf yang hadir ini, mudah-mudahan semua sudah solat. Kalau tidak ada yang belum solat, tobatlah. Saya sebutkan tobatlah. Ini musibah besar. Kalau ada yang datang takziah tapi belum solat, bertobatlah kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solat adalah penting. Jangan main-main dengan ibadah solat. Apalagi banyak perbuatan-perbuatan, perintah-perintah Allah jangan sekali-kali diabaikan. Sebesar apapun ataupun sekecil apapun perintah, usahakan untuk melaksanakannya. Sekecil apapun larangan, usahakan untuk tidak mendekatinya. Kenapa? Ketika kita mengerjakan larangan Allah kecil, di saat itu Allah cabut nyawa kita. Apa yang terjadi? Tentu mati tak baik. Tapi sekecil apapun amal soleh perintah Allah, jangan pernah kita abaikan. Karena tidak tahu kita entah amal mana yang diterima oleh Allah dan di saat kapan kita dicabut oleh Allah. Maka istiqomah. Istiqomah berhubungan baik dengan Allah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Yang makan riba hari ini, masih makan yang haram, tinggalkanlah. Yang masih meninggalkan solat, taubatlah. Saya sebutkan taubatlah. Ini musibah besar, azab besar nih bagi yang meninggalkan solat. Bahkan kalau kita baca pendapat ulama, ada yang menghalalkan darah orang meninggalkan solat. Alhamdulillah. Ya, karena kalau kita lihat hadis, 7 tahun saja disuruh untuk solat, 10 tahun bila meninggalkan solat boleh dipukul. Kalau 20 tahun, 30 tahun tak bisa dihanyutkan sungai Siak lagi tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati ya, ini banyak nih luar biasa. Maka jangan tinggalkan solat. Hubungan dengan Allah jaga. Maksiat dah tinggalkanlah. Perempuan sudahlah menutup, jangan buka aurat lagi. Hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia dicontohkan oleh Bapak Arhamdan. Dia tak peduli siapa saja, luar biasa. Dia terkenal. Di Kulim saya dapat informasi hampir semua orang kenal. Pak Aceh, luar biasa. Ini juga tak jauh beda. Tengok anak-anak. Saya waktu menyelenggarakan jenazah, anak-anak hadir. Ya Allah, luar biasa. Apa kita mendapatkan seperti ini ya?
Hubungan dengan manusia harus kita jaga. Apa pentingnya? Penting sekali. Ketika hubungan baik dengan manusia kita jaga. Meninggal kita, sedih orang, didoakan orang, Allah maghfir lahu. Tapi kalau kita orang jahat, tak baik, mati kita, matilah, kata orang. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jagalah hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Kemudian yang tak kalah pentingnya, saya ingin menyampaikan juga hadis sudah tak asing lagi dalam telinga kita, adalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala meninggal manusia, anak Adam itu meninggal dunia, maka dia tak bisa beramal lagi, terputus amalnya. Kita hadir hari ini ya Pak Ibu, kita disuruh untuk sholat hanya ketika kita masih bisa membuka mata, masih bisa bercakap, masih bisa mengangkat dan menggerakkan tangan kita. Kalaulah mata tak bisa dibuka lagi, mulut tak bisa dibuka lagi, tak bisa bicara, kita tidak wajib sholat lagi doh. Kita tidak wajib lagi puasa dan segala perintah Allah tak wajib, alias kita sudah mati. Maka orang mati tak wajib dia perintah ibadah lagi, dan dia hanya menerima hasil dari ibadahnya. Maka oleh karena itu mumpung masih hidup, jangan sia-siakan amal soleh. Ada 3 hal yang mengalir selalu kepada orang meninggal dunia, adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini jangan kita buat setelah mati, tak mungkin. Kapan kita buat sedekah jariyah? Saat ini, saat kita hidup di dunia ini kita bersedekah jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Apa bentuknya? Bolehlah belikan Al-Quran. Cari yang membutuhkan Al-Quran dan yang akan dibaca. Jangan mubazir. Tengok ada Quran banyak. Sampai sudah sekian lama, plastiknya pun tak dibuka. Ini tentu tak sampai lah. Mungkin dapat pahala juga. Cuman jariah itu tak dapat kita ya. Maka cari yang membutuhkan. Anak-anak yang baca Al-Quran. Ataupun kepada orang tua yang rajin baca Quran. Nampak nenek-nenek. Jangan singgung nenek-nenek. Nah, dia sudah baca Quran. Qurannya dah lama. Nek, ini Quran bagus, Nek. Tapi orang tua kan lain pula. Ini Quran dari nenek moyang dulu nih. Peninggalan. Terserahlah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikan. Apalagi buku agama yang akan dibaca. Apalagi kalau ada rumah, wakafkanlah satu untuk pendidikan agama. Sekarang Bapak Ibu saya boleh jujur, udah payah Ustadz untuk mengelola rumah. Ini tolong kelola rumah saya. Dia sudah banyak, tidak bisa lagi. Bayangkan nih, udah sulit. Kita masih mikir juga lagi. Berikut kalau ada tanah, sudahlah. Untuk apa banyak-banyak ya? Tanah itu wakafkan. Kalau tak mau wakafkan, katakan begini. Tanam situ tumbuh-tumbuhan, sawitkah, kelapakah, asal nanti ada berbuah dia, hasilnya saya infakkan nilainya ataupun hasilnya itu untuk administrasi atau operasional masjid Sepekanbaru. Ini mengalir pahalanya, mati ditanam orang lagi, mati tanam berbuah langsung, sehingga ini akan mengalir pahalanya. Ini yang dibuat sahabat-sahabat Nabi di Mekah dan Madinah. Sampai hari ini sudah berapa abad mereka meninggal dunia, tapi tetap ada mengalir pahalanya dengan infak seperti kebun kurmanya. Ini kita contoh. Jadi ini yang kita bawa mati nih. Jangan tunggu mati dulu. Kita dah mati baru sibuk. Maaf ya, saya bukan anti Yasin, sumpah, karena Yasin adalah Al-Quran. Yasin kita perbanyak, tak dibaca. Kalau mau buat juga Al-Quran lah banyak-banyak. Cetak. Tak usah promo-promo lagi. Tak usah dibuat situ. Saya ininya. Quran infakkan sedekah. Ya, kalau bisa, saya bukan sekali lagi, bukan anti Yasin. Karena Yasin adalah Al-Quran. Adalah bahagian dari kalamullah. Tapi berbanyaklah Al-Quran. Lebih banyak lagi jumlah ayatnya. Jumlah hurufnya tentu lebih besar pahalanya. Cari yang berkualitas. Jangan asal-asal. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'ubih. Ilmu yang bermanfaat. Kita mungkin dulu beranggapan bahwa ilmu yang manfaat ini harus disampaikan seorang guru atau ustaz. Tidak. Asal ilmu bermanfaat Bapak Ibu. Maaf, dia seorang tukang mengajarkan bagaimana cara membuat rumah dengan ikhlas. Mati dia. Orang buat rumah terus, diniatkan untuk ibadah, untuk tempat berlindung. Anak istri seorang, mengalir pahalanya. Dia tukang jahit misalnya, diajarkan orang menjahit. Dia tukang masak, diajarkan orang memasak, dah mati dia, tapi orang pandai memasak gara-gara dia, mengalir pahalanya. Apalagi si A mengajarkan si B mengajarkan si C, sampai ke si Z. Mengalir pahalanya selalu, ya Allah. Maka ini harus diajar. Jangan kikir, dia pandai ini tak mau mengajarkan. Nanti orang lain pandai hilang pula, apa saya, katanya. Ini tak boleh, tak ada yang menjamin kita hidup nih. Anggap saya ini contoh, saya ini misalnya pandai tukang, jangan tersinggung tukang. Saya tak mau mengajarkan, mati saya. Lalu siapa buat rumah lagi? Maka oleh karena itu tak boleh kita kikir ilmu, dan ini akan menolong kita di akhirat. Supaya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah waladun salih, anak yang saleh yad'ulah.
Dalam hal ini kita tujukan kepada Bang Ade khususnya. Jadilah anak yang soleh, yang selalu mendoakan Bapak Arhamda. Kalau kita nih, yang mungkin ada juga kita doakan, tapi kadang banyak lupanya. Tapi Bang Ade lah khususnya, yang hendaknya mengirimkan doa minimal 5 kali sehari semalam. Jangan pernah lupa mendoakan kepada almarhum. Ada satu riwayat, ini saya dengar dulu waktu di pesantren, bahwasanya mayit di alam kubur itu seperti orang yang karam dalam lautan. Karam dalam lautan, dia mencari sampan. Lalu apa yang ditunggunya adalah doa dari anak, dari istri, dari sahabat. Bila doa itu datang, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka doa. Karena doa ijma ulama sampai kepada orang yang meninggal dunia. Doa saya sebutkan ijma, mayoritas ulama pendapat sampai kepada orang meninggal dunia. Kalau baca Al-Quran ikhtilaf, tapi ada ulama yang mengatakan sampai pahala. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Ibadah lain seperti haji, silakan sampai pahalanya. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ada anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Kita juga termasuk kalau kita doakan, kita akan sampaikan Allah pahala kepada orang meninggal dunia. Disampaikan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang 10. Orang-orang Ansar ketika datang ke Madinah disambut orang Muhajirin, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini doa orang-orang Ansar untuk orang-orang telah meninggal dunia mendahului mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak punya anak, maka kitalah menjadi orang yang saleh. Ini poin penting sekali. Jadi kita tak punya anak, jadi kitalah jadi orang yang soleh. Soleh bagaimana? Soleh di mata Allah, soleh di mata manusia. Baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Tatkala kita orang soleh, seperti dicontohkan oleh almarhum ini, inilah yang didapatkan. Orang mendoakan entah dari mana-mana saja, tak kenal. Didoakan oleh orang banyak. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau kita tak soleh, itu kita katakan tadi, mati kita tak dipedulikan orang. Payah untuk menyelenggarakan jenazahnya. Orang takziah payah, semuanya payah. Kalau pernah datang terpaksa, kalau tak datang nanti ada masalah lain. Maka ini tak benar. Maka oleh karena itu mari kita berikhtiar menjadi orang yang soleh sebelum kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Kita sibuk hanya memikirkan anak, tapi dia sendiri tidak memikirkan bagaimana menjadi hamba Allah yang soleh itu. Kita soleh, insya Allah anak kita akan soleh. Jangan hanya mengharapkan anak soleh, tapi kita lupa akan diri kita. Karena kita walaupun bagaimanapun tetap status kita sebagai anak dari orang tua kita. Kita soleh berarti kita anak soleh dari orang tua kita. Kita soleh berarti kita orang tua yang soleh dari anak-anak kita. Wallahu alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap kepada Allah, semoga ahli bait ini diberikan Allah kesabaran dan diberikan Allah pahala yang besar atas musibah yang mereka alami. Kita tutup dengan doa. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah